Baiklah teman-teman, di sini Gukes putih melangkah dengan pion ke 4 dan Magnus Carlsen membalas pion ke 6, pertahanan Prancis, pion ke D4, lalu D5. Di dalam posisi ini tentunya cukup banyak lanjutan, diantaranya pertukaran atau bahkan variasi advance. Dipilih kuda ke C3 Paulsen variation, kuda ke F6 E5, kuda ke D7 dan F4, sehingga ini mengarah kepada variasi Steinitz. Dilanjutkan dengan C5 membongkar pion pusat, kuda ke C3, kuda ke C6, lalu gajah ke E3, pion ke A6. Melanjutkan menteri ke D2, mungkin juga ke depan mempersiapkan rokade sayap menteri, sehingga Magnus Carlsen B5 langsung juga menekan teman-teman. Pertukaran pion terjadi, pion D memukul pion C, gajah memukul kembali, gajah memukul gajah, kuda memukul kembali, lalu gajah ke D3. Di sini juga mungkin mereposisi haluan, melakukan rokade sayap raja. Dilanjutkan dengan menteri ke B6 saat ini, di mana juga mencegah langsung rokade, sehingga terlebih dahulu menteri ke F2, dan ini sangat penting. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila langsung rokade dari putih, masalahnya kuda ke 4, open skak, sehingga memaksa menteri menutup, maka tetap menteri juga akan tumbang teman-teman. Untuk itulah dilanjutkan yaitu dengan menteri ke F2, lalu B4 saat ini. Mengapa bang tidak dicoba dengan kuda memukul gajah misalkan, di mana melakukan skak juga mengancam menteri? Masalahnya pion menerima walaupun pertukaran terjadi cukup senang dari putih, di mana di sini juga benteng sudah terhubung satu sama lain. Untuk itulah Magnus Carlsen memilih yaitu dengan pion ke B4, dilanjutkan dengan kuda mundur ke E2, A5 saat ini, lalu rokade, gajah ke A6, menawarkan gajah. F5 mengambil inisiatif menyerang ke tahap raja, maka di sini pion memukul pion, kuda ke F4, di mana juga selain mengancam pion, juga mensupport pion melaju, kuda ke E7 mensupport pion, lalu E6. Magnus Carlsen merespon dengan F6 tidak menerima. Bagaimana jika diterima? Yang terjadi adalah kuda akan menerima pion. Kita lihat, apabila kuda memukul kuda, masalahnya menteri memukul menteri, menteri memukul kuda, maka menteri juga memukul kuda teman-teman. Di mana juga kompensasi benteng ke depan akan aktif, memanfaatkan raja hitam yang belum rokade. Kita kembali teman-teman, di dalam posisi tentunya tidak diterima pion dengan F6. Pada permainan sebelumnya pernah dimainkan yaitu dengan pertukaran gajah. Di dalam posisi ini bahwa Gukes memilih dengan benteng A ke C1, sehingga setelah langkah ke-18 ini baru kita memiliki langkah novelty, sehingga ini merupakan partai yang baru. Bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan? Ia dengan rokade teman-teman. C3 dilanjutkan. Kita lihat bahwa di dalam posisi ini apabila kuda langsung menerima, masalahnya menteri memukul menteri, gajah menerima, masih dilindungi oleh kuda. Untuk itulah menteri ke D6 menghalangi teman-teman, sehingga gajah memukul gajah. Karena apabila dicoba saat ini bahwa menteri tidak lagi dipin, yaitu dengan pion memukul pion, misalkan masalahnya di sini kuda sudah bisa memukul gajah, pertukaran jelas bahwa di dalam posisi ini hitam unggul satu perwira. Untuk itulah langsung ditukarkan gajah dari Gukes, maka dilanjutkan benteng menerima, pion juga langsung memukul pion, kuda ke 4 mengancam menteri, menteri ke E3, pion memukul pion, kuda ke D4. Dilanjutkan dengan benteng saat ini memukul pion, kuda ke B5 mengancam menteri, menteri ke E5, lalu benteng ke C7, di sini juga mengancam kuda. Dan tepatlah di dalam posisi ini teman-teman, posisi kritikal, cukup logis bagaimana pemilihan dari Magnus Carlsen, yaitu benteng ke E8, akan tetapi terjatuh tidak. Ini langkah blunder, dan lagi-lagi Super Grandmaster Gukes mengetahui opsi lanjutan dari variasi ini. Maka coba teman-teman Anda post beri ini, apa langkah terbaik dari putih yang membuat Gukes menjadi pemain termuda yang dapat mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah brilian itu ialah dengan menteri ke B6. Kita akan melihat menteri ke B6 tujuannya ialah dengan mensupport pion, sehingga dengan langkah kuda ke depan teman-teman, maka jelas bahwa menteri akan terjebak. Inilah idenya teman-teman. Oke, dan bahkan ke depan walaupun pion ini diberikan, kita akan melihat bagaimana respon dari putih. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, di dalam posisi bahwa kuda ke G6 adalah opsi terbaik. Dengan ide kuda ke D3 saat ini, masalahnya D4 sudah bisa. Karena kuda memukul menteri, di sini pion memukul menteri, kuda memukul kuda, pertukaran E7 saat ini, maka benteng baru ke E8. Kita lihat di mana ke depan pion akan tumbang, pion dapat melaju.
Dan juga cukup salah apabila di dalam posisi langsung terlebih dahulu yaitu dengan D4 karena dimakan saja teman-teman. Menteri juga langsung memukul kuda, di sini benteng juga memukul kuda. Namun rupanya yang jadi pembeda teman-teman, ini adalah langkah blunder benteng ke E8 sehingga menteri ke B6. Apa yang harus dilakukan? Kuda ke G5 masih dimainkan Magnus Carlsen. Dan kita akan bersama-sama melihat variasi lengkap di dalam variasi ini. Yang pertama, jika kuda ke G6, maka menteri ke B7 dan tiada lagi yang bisa menghalangi putih untuk mengancam pion lemah G7. Oke, dan juga teman-teman, jika di dalam posisi ini menteri memukul pion B2, masalahnya benteng juga langsung memukul kuda. Apabila diterima, maka menteri ke D8 skak, benteng menutup, dimakan saja skakmat. Dan juga teman-teman, bagaimana jika di dalam posisi ini dibahas juga secara live, benteng mundur ke A8, masalahnya kuda ke D3 sudah bekerja. Apabila benteng ke B8 kembali mengancam menteri, maka di sini menteri langsung memukul benteng. Pertukaran kuda memukul menteri pertukaran, maka benteng memukul kuda. Karena tiada opsi benteng memukul kuda, karena benteng ke E8 skakmat. Luar biasa bagaimana kalkulasi yang dipikirkan, yang dibuat oleh Gukesh Domarajo. Kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini masih dicoba Magnus Carlsen kuda mundur ke G5, mungkin ke depan mensupport pion sehingga mencegah ada skakmat. Di sini dilanjutkan dengan benteng memukul kuda. Maka di sini benteng ke A8. Apabila dicoba menerima, akan terjadi seperti yang sudah kita analisa sebelumnya, dilakukan skak benteng menutup dan juga langsung skakmat. Sehingga di dalam posisi ini dimainkan benteng ke A8, maka menteri ke C7, di mana menawarkan juga mengancam pion. Di sini menteri ke E3 skak, akan tetapi setelah raja menyelamatkan diri ke H1, di sini juga bahwa Magnus Carlsen menyerah. Karena apa Magnus Carlsen menyerah? Tiada hal yang bisa signifikan yang bisa dilakukan apabila dicoba sebuah taktik dengan menteri ke F2 dengan harapan benteng memukul menteri, maka dilakukan skak benteng menutup skakmat. Masalahnya di sini benteng akan memukul pion skak. Raja ke H8, walaupun ada kuda maka benteng memukul pion skak, mengorbankan benteng karena kuda dapat ke G6 skak. Raja berpindah ke G8, menteri ke F7, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana kalkulasi pemikiran, rancangan yang dimainkan oleh Gukesh D sehingga ia berhasil menjadi pemain termuda yang mengalahkan Magnus Carlsen. Pada teman-teman catur 960 atau catur acak Fischer, kita lihat teman-teman, buah catur tidak seperti biasanya. Oke, permainan dimulai Gukesh dengan F4, langsung juga membuka diagonal gajah. C3, begitu pun dengan Magnus, membuka juga diagonal menteri dan juga diagonal gajah untuk mengancam pion. G3 mensupport pion. F5 saat ini, lalu kuda ke F3, berlanjut gajah ke B6 menawarkan gajah. C3 juga membuka juga diagonal menteri. Di sini gajah mukul gajah, benteng menerima, kuda ke D6 mensupport pion, juga ke depan mungkin dapat outpost ke petak E4. Pion ke D3 tentunya menjaga petak sentral, B5 berlanjut, dan E4. Pertukaran pion pun terjadi. Menteri ke B6 saat ini, di mana juga menekan benteng ke depan, mengikat juga kuda teman-teman. Kuda ke D2 mempersolid kuda satu sama lain. Sebuah opsi yang menarik dari Magnus Carlsen dengan G5. Karena apa? Di sini mengorbankan teman-teman, tidak mungkin kuda menerima karena meninggalkan benteng, pion menerima pengorbanan. Kuda ke E6 saat ini mengancam pion. Tentunya ke depan, kuda memukul pion, kuda memukul kuda, maka benteng akan tumbang sehingga benteng berpindah saat ini. Maka gajah ke F7 bermanuver ke depan dengan pengorbanan pion sebelumnya, di mana petak lebih leluasa dari hitam. Gajah ke B3 dilanjutkan juga langsung mengancam kuda, dan di sini rokade sayap raja teman-teman. Inilah sistem rokade tetap sama. Semisal rokade sayap menteri bisa juga teman-teman sebagai contoh seperti ini, maka akan berpindah. Oke, dipilih oleh Magnus Carlsen tentunya ke sayap raja saat ini rokade sayap raja, maka menteri ke C2 berlanjut. Pion ke A5 menjebak ke depan. Pada posisi ini teman-teman bahwa pion melaju membuka ruang bagi gajah atau bahkan mengorbankan pion ke depan supaya kuda dapat bermanuver teman-teman untuk menekan adalah sebuah pilihan. Di dalam posisi ini dipilih dengan E5 saat ini kembali mengancam kuda. Dan tentunya Magnus Carlsen memanfaatkan kelemahan ini karena membuka diagonal ini, maka gajah ke G6 dari Magnus Carlsen. Maka gajah tentunya langsung juga memukul kuda tempo skak, pion menerima, menteri ke B3 mengancam pion.
kuda ke B7 saat ini, maka menteri memukul pion skak juga mengancam pion ke depan. Benteng menutup juga mensupport pion. Kuda ke D4 langsung juga mengancam pion ke depan. Kuda ke C5 mengancam menteri mengancam forkingan di petak D3. Maka menteri langsung memukul pion, langsung juga menawarkan endgame. Kuda ke D3 skak terlebih dahulu. Maka di sini raja tentunya ke D1 karena tidak mungkin berpindah tentunya teman-teman ke posisi sebelumnya, yaitu dengan ke petak terang karena ada discover ke depan. Di sini raja ke D1, maka kuda langsung juga memukul pion skak. Yang jadi pertanyaan mengapa tidak dicoba, yaitu dengan menteri memukul menteri pertukaran supaya kuda memukul benteng. Masalahnya raja menerima dengan kompensasi pion ini walaupun kualitas hitam lebih baik, tetapi dengan keunggulan pion membuat posisi pun masih sama kuat. Dan kita kembali teman-teman ke posisi aslinya. Di dalam posisi kuda tentunya terlebih dahulu memukul pion tempo skak, raja ke E2. Maka di sini menteri juga untuk menghindar dan mempertahankan menteri di atas papan adalah sebuah pilihan. Tetapi Magnus langsung juga menuju endgame. Menteri memukul menteri, pertukaran, dan benteng ke C8 saat ini mengancam kuda. Tetapi inilah yang dipancing oleh Magnus Carlsen. Yang menjadi pertanyaan teman-teman, Gukes dapat menemukan pilihan satu-satunya terbaik. Kira-kira langkah apa itu? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan E6 teman-teman. Dan ini pilihan terbaik, membuka ruang juga ke depan bagi kuda. Karena seperti ini, apabila kuda cukup masuk akal menyelamatkan diri, inilah yang dipancing Magnus Carlsen. Dengan tujuan sebelumnya, ia menukarkan menteri. Karena gajah akan melakukan skak. Kita lihat teman-teman, semuanya petak ini juga sudah dijaga. Tentunya cukup legal hanya ke E3, maka benteng memukul pion skak, keunggulan signifikan bagi hitam. Oleh sebab itulah di sini ditemukan juga E6, maka gajah melakukan skak, raja ke E3, benteng menyelamatkan diri ke G7 karena tidak mungkin mundur teman-teman. Pion ini akan tumbang ke depan di forking juga, maka benteng ke G7, kuda ke E5 saat ini. Benteng langsung juga memukul pion mengancam kuda, raja ke D4 mensupport kuda, membuka juga benteng menambah support terhadap kuda. Benteng ke D8 skak, kuda menutup, dan gajah ke G4 mengancam pion. Di sini benteng ke E5 menawarkan juga benteng, ditolak benteng ke G6, benteng ke D5 teman-teman. Apa yang wajib dimainkan? Raja ke G7. Karena seperti ini, mengapa bang tidak diterima saja pion misalkan? Masalahnya teman-teman, kuda akan ke F6, di sini skak membuka akses benteng, mengancam juga benteng. Oleh sebab itulah teman-teman, jelas di posisi ini pun keunggulan signifikan bagi putih. Kita kembali ke posisi hasilnya. Di dalam posisi seperti ini raja ke G7, maka berlanjut kuda ke E5 saat ini. Benteng memukul benteng skak, raja menerima, dan gajah baru memukul pion skak, raja mundur kembali ke D4. Berlanjut benteng ke H6 mengancam pion, benteng ke B1 mengancam kuda, juga mengancam pion B5. Kuda berpindah, tentu benteng memukul pion B5, gajah memukul pion A2 terlebih dahulu. Dan cukup menarik bagaimana pilihan dari Gukes. Ia langsung juga menutup gajah dengan C4, di mana menutup akses gajah juga mempersiapkan ke depan promosi. Benteng menerima pion H2. Langkah kuda yang ada di file E adalah sebuah opsi. Di sini kuda di D dibuat berpindah teman-teman. Di sini mengancam benteng, juga mensupport kuda. Benteng ke H6 mundur, dan benteng baru memukul pion mengancam juga kuda mengancam gajah. Maka benteng melakukan skak terlebih dahulu, raja ke E3, kuda ke C3 mensupport juga gajah. Di sini benteng ke A3 mengancam kuda, kuda melakukan skak ke D1 disupport juga oleh benteng. Raja ke E2, maka di sini gajah ke B1 menyelamatkan diri. Bagaimana melanjutkan fokus rencana sebelumnya, promosi teman-teman dengan C5. Di sini benteng terancam benteng ke D5, maka C6 saat ini. Gajah ke F5 mencegah ke depan promosi. C7 tetap satu langkah lagi. Magnus Carlsen melanjutkan kuda ke B2, maka benteng ke A2 mengancam kuda. Di sini kuda ke D1 supaya ke depan memforking teman-teman. Tentu Anda post play ini, apa opsi terbaik yang dimainkan oleh Gukes? Langkah brilian di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke C2. Langkah brilian tentunya, karena tidak mungkin gajah menerima benteng. Pion akan promosi teman-teman. Menghalangi juga melakukan skak karena dimakan saja ke depan. Oleh sebab itulah langkah benteng ke C2 adalah langkah brilian. Gajah langsung ke C8 mencegah, maka kuda ke D3 saat ini supaya menghalangi ke depan, raja dapat memukul ke depan.
atau bahkan benteng akan mengancam kuda. Raja ke F6 dan betul saja benteng ke C1. E5 terlebih dahulu memforking juga ke depan, maka kuda menerima pion tentunya. Kuda ke B2, dimana dengan ide apabila diterima maka kuda ini juga tumbang, maka tentunya opsi terbaik dari putih, benteng ke F1 skak, raja ke E7, kuda ke C6 skak saat ini, raja ke D6, benteng melakukan skak mengorbankan pion C7, raja menerima pion, maka kuda memukul kuda, unggul 1 perwira dari putih. Masih berlanjut gajah ke B7, maka tentunya kuda ke B4 mengancam benteng, benteng ke H5 saat ini melakukan skak ke depan, maka kuda ke C4 langsung juga membatasi teman-teman, supaya dilakukan skak ke depan memaksa untuk raja mundur, benteng ke H3 mengancam pion, dilakukan skak, raja ke B8, kuda ke D6 ancaman mengancam gajah skak, gajah ke H1, maka kuda melakukan skak, raja ke A8, dan setelah kuda ke B5, di mana ke depan ancaman skakmat di petak benteng A7, maka di sini juga Magnus Carlsen menyerah teman-teman. Luar biasa bagaimana performa Gukes mengalahkan Magnus Carlsen. Mengapa menyerah? Karena tentunya gajah ke B7 satu-satunya mencegah, maka akan dilakukan skak, dan tiada pilihan kecuali gajah menutup benteng memukul gajah skak. Jelas di sini ke depan cukup mudah bagi putih memanage dan memenangkan permainan.